Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ya, ada satu saham wonderful company yang mana saham ini menurut gue bagus banget untuk dikoleksi untuk investasi jangka panjang. Jadi buat kalian yang mau nambah saham yang bagus untuk investasi jangka panjang, kalian bisa pertimbangin satu saham ini. Nah, saham ini saham apa? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa lihat, kalian bisa cek produk-produk digital Todopedia yang tentunya berguna buat investasi kalian. Dan sekarang kalian juga bisa langganan membership Todopedia, di mana di situ kalian akan dapat banyak benefit, di antaranya adalah bocoran saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang atau stock pick. Ya, terus kalian juga akan dapat video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member, yang mana itu bisa ngebantuin investasi kalian. Dan buat kalian investor pemula, kalian juga bisa dapat ilmu saham secara gratisan dari playlist Todopedia, belajar investasi saham part yang pertama dan part yang kedua. Di playlist itu, di dua playlist itu, kalian akan dapat banyak banget ilmu tentang investasi saham. Jadi buat kalian pemula, kalian bisa langsung kunjungi playlist itu dan kalian tonton semua videonya dari awal sampai video yang terakhir. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan bahas ada satu saham great company, wonderful company, yang menurut gue bagus ya untuk kita koleksi untuk investasi jangka panjang. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nyari saham yang bagus buat investasi jangka panjang, kalian mau nyari satu saham lagi ya untuk kalian masukin ke dalam portofolio kalian, satu saham ini bisa cocok buat kalian. Nah, sahamnya apa? Langsung aja kita ke sahamnya, yaitu saham Temposcan Pacific, teman-teman ya, saham TSPC. Nah, TSPC ini apa? TSPC ini adalah perusahaan farmasi dan juga consumer goods. Jadi dia jualan produk farmasi dan juga produk consumer goods. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk Temposcan, kita lihat websitenya teman-teman ya. Kalau kita masuk ke brands and service dan kita masuk ke healthcare, ya ini ada beberapa segmen bisnis ya. Untuk healthcare ini dia punya beberapa produk-produk farmasi yang tentunya kalau kita masuk ke apotik, kita udah pernah lihat dan sering lihat ya teman-teman ya. Bahkan ya mungkin kalau di TV-TV, di media-media gitu ya, mungkin iklannya udah sering muncul. Nah ya, kayak Bodrex, Oskadon, Bodrexin, Reumasil ya, Kontreksin, terus ada Reumasil juga ya, Oskadril, dan masih banyak lagi. Begitu juga untuk konsumernya teman-teman ya, kayak Marina, Natural Honey, Claudia gitu ya. Mungkin kalian juga udah sering gitu loh. Kalian udah sering lihat mungkin di supermarket atau di iklan-iklan gitu ya. Kalian udah sering lihat gitu. Dan memang ini produk-produknya Temposcan ini rata-rata udah terkenal. Produk-produk farmasinya, produk-produk untuk consumer goods-nya gitu ya. Itu udah terkenal untuk Temposcan ini. Gitu ya. Jadi memang dia ini udah punya brand equity yang kuat kalau menurut gua untuk Temposcan. Ya mirip kayak kalau di industri mie instan itu ya ada Indofood gitu ya. Nah, kalau dia ini ya bisa dibilang dia udah punya brand equity yang kuat di industri farmasi gitu ya. Nah, Temposcan ini kalau kita coba lihat teman-teman ya, kita coba lihat dari segi valuasi ya. Ini valuasinya cukup murah teman-teman, di 7 sampai 8 kali ya. Ini termasuk valuasi yang murah ya. Artinya dia perusahaan yang udah punya brand equity yang cukup kuat, ditambah juga valuasinya murah. Menurut gua ini jadi daya tarik tersendiri ya untuk kita buy saham Temposcan untuk investasi gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang return on equity ya teman-teman, ini 15%, 16% ya, ini bagus ya. Artinya dia bisa generate 15-16% return dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Dan juga dari segi profit margin, ini net profit marginnya cukup bagus teman-teman ya, 12%. Bisa di atas 10% menurutku udah cukup bagus untuk net profit margin gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk performa finansialnya teman-teman ya, dari segi income statement. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, tren pendapatan sama labanya dari tahun 2019 ke tahun 2024 ya. Di 2019 ini dia di sekitaran 11 triliun ya, 10,9 triliun. Di tahun 2024 udah tumbuh jadi 13,6 triliun. Artinya pertumbuhannya ada di sekitaran 20-30% dalam kurun waktu 5 tahun.
gitu ya. Ini pertumbuhan yang sebenarnya nggak gitu kenceng, bahkan bisa dibilang agak lambat. Tapi kalau teman-teman perhatiin, ya trennya, kalian perhatiin trennya teman-teman ya, ini trennya konsisten. Jadi pertumbuhan pendapatannya Temposcan ini cukup konsisten. Begitu juga untuk laba kotornya, kita bisa lihat di sini ya, dari 4,2 T turun sedikit ya, tapi habis itu naik lagi teman-teman. 4,2 turun ke 3,9, habis itu naik lagi. Gitu ya, dan sekarang di tahun 2024 itu udah tumbuh jadi 5,1 T untuk laba kotornya. Jadi pertumbuhan pendapatannya konsisten, laba kotornya juga cukup konsisten, dan untuk laba usahanya ini juga cukup konsisten teman-teman ya. Ada naik turunnya sih, tapi ya trennya cukup oke lah, cukup bagus ini ya. Dan kalau teman-teman perhatiin ya, untuk laba usahanya, operating income-nya, ya, ini pertumbuhannya dari 797 M di tahun 2019 tumbuh jadi 1,8 T di tahun 2024. Ini pertumbuhannya lebih dari 2 kali. Dan tadi pendapatannya itu tumbuhnya cuman 20% sampai 30% dalam 5 tahun terakhir. Artinya apa? Artinya Temposcan ini bukan cuman dia bisa numbuhin bisnisnya, gitu ya. Pendapatannya memang tumbuhnya pelan, tapi dia ini bisa untuk neken pengeluaran. Jadi pendapatannya pertumbuhannya pelan, tapi dia mampu untuk ningkatin efisiensi operasional bisnisnya. Dan itu kelihatan teman-teman di sini ya, di bagian beban usaha. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya, dari 3,4 T ya, 3,4 T turun ke 2,8, 2,9, 3,4 ya. Dan jadi ini bisa dibilang trennya stagnan, bahkan cenderung menurun ya, dari 3,4 bisa ditahan ke 3,3, padahal pendapatannya itu naik dari 10,9 ke 13,6. Jadi ini efisiensi operasionalnya bisa ditingkatin sama perusahaannya. Dia mampu untuk ningkatin efisiensi operasional, dan itu bagus gitu ya. Dan untuk laba bersihnya ini juga naiknya bagus banget teman-teman ya. Bahkan ini lebih kenceng lagi daripada laba usahanya gitu ya. Artinya apa? Artinya Temposcan ini dia mampu untuk terus semakin lama itu semakin efisien dari segi operasional bisnis. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk return on equity ya. Ini dari tahun 2019 ke tahun 2024 ini naik terus teman-teman ya, dari 10%, 13%, naik ke 15%, sekarang udah 16%. Jadi dia ini terbukti gitu ya, si Temposcan ini dia mampu untuk semakin lama itu semakin profitable. Bukan cuman bertumbuh doang ya, tapi dia ini juga bisa semakin lama semakin profitable, dia semakin lama bisa semakin efisien bisnisnya. Sehingga laba yang dihasilkan itu semakin lama semakin gede, dan itu juga ningkatin profitabilitasnya. Nah, ini tentu ciri-ciri perusahaan wonderful company teman-teman ya. Dia bisa bertumbuh, ditambah dia juga mampu untuk semakin lama semakin efisien, dan semakin lama semakin profitable. Nah, kalau kita lihat untuk balance sheet, ya, kita sekarang lihat untuk kondisi balance sheet teman-teman ya. Kita akan lihat yang terbaru di kuartal pertama 2025. Kita bisa lihat di sini untuk kas setara kas. Jadi kas yang dia pegang, saldo kas yang dia pegang itu sebesar 4,7 triliun. Itu saldo kas di rekening banknya. Ya, 4,7 triliun. Dan kita bisa lihat di sini untuk liabilitas teman-teman, ini 3,6 triliun. Ini menarik banget ya. Ini artinya saldo kas yang ada di rekening bank itu bahkan udah melebihi total semua utangnya. Jadi 4,7 triliun itu mampu untuk ngelunasin semua utangnya yang cuma sebesar 3,6 triliun. Dan setelah dia, katakanlah dia ngelunasin ya, misalnya kasnya itu dipakai semuanya untuk, kasnya itu dipakai untuk ngelunasin semua utangnya. Nah ini masih ada sisa, berarti berapa nih? Sekitar 1,1 T ya teman-teman ya. 1,1 triliun dia masih ada sisanya. Gitu ya, artinya bisa dibilang Temposcan ini lebih dari mampu untuk ngelunasin semua utangnya. Utangnya itu bisa dibilang hampir nggak ada. Dan setelah dia ngelunasin utang, dia itu masih punya uang yang cukup banyak untuk dia bisa ngelakuin bagi dividen ke investor, atau juga dia ngelakuin ekspansi bisnis, atau dia juga ngelakuin buyback saham. Jadi ini bagus banget ya. Kondisi balance sheet-nya bagus banget untuk kita bisa dapat keuntungan yang gede dari saham Temposcan. Karena dengan kondisi kasnya gede kayak gini ya, tentu dia bisa berpotensi untuk kasih keuntungan yang banyak buat investornya. Kayak tadi ya, misalnya dia bisa bagi dividen, atau dia bisa juga untuk buyback saham, atau bisa juga dia mau ya ekspansi bisnisnya, dia bikin produk baru, dia inovasi produk baru, itu kan juga bisa gitu ya. Jadi ini sangat mendukung Temposcan untuk kedepannya dia bisa terus ngembangin bisnisnya, dan atau dia bisa kasih keuntungan yang gede buat investornya. Apalagi tadi ditambah juga dengan labanya yang terus bertumbuh gitu ya, itu juga tentu mendukung.
Gitu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat equity-nya sebesar 9,5 T, liabilitasnya 3,6 T. Jadi ini juga equity-nya juga jauh lebih gede. Gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman ya, ini saldo labanya gede banget, 8,4 T. Ya, 8,4 T itu saldo laba ya, yang mana itu bisa aja dipakai untuk nanti bagi dividen, bisa juga dipakai untuk ekspansi bisnis gitu ya, atau masih banyak lagi keperluannya dia. Gitu. Jadi benar-benar ini kasnya banyak, saldo labanya juga banyak, dan itu sangat memungkinkan Temposcan untuk kedepannya dia bisa kasih keuntungan yang banyak buat investornya. Ya, nah sekarang kita coba cek cash flow-nya teman-teman ya. Untuk cash flow ya, kita coba lihat untuk TTM ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk kita jangan TTM, kita annual aja. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, kalau untuk Temposcan ini dia terbukti juga ya, dia mampu untuk ngasilin cash flow yang selalu positif ya. Operating cash flow-nya kita bisa lihat di sini ya, atau teman-teman bisa lihat di atas juga ya. Ini operating cash flow-nya positif terus dan bertumbuh terus. Ini bagus banget ya. Jadi tadi dia utangnya sedikit, cash-nya banyak ya, labanya juga bertumbuh. Ini juga ditambah sekarang cash flow-nya itu bertumbuh terus. Artinya dia bisa ngasilin uang kas masuk, dan uang kas masuknya itu ya jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Gitu ya. Dan tentunya uang kas ini kan bisa dia pakai buat nantinya bagi dividen, buat nantinya bisa inovasi produk, buat nantinya bisa memperbanyak produksi, memperbesar produksi supaya penjualannya naik ke depannya gitu kan, atau bisa juga untuk buyback gitu ya. Itu kan bisa semua itu ya dilakuin kalau misalnya cash flow-nya positif, dan ini terbukti positif gitu ya. Dan di sini juga kita lihat free cash flow-nya teman-teman ya. Free cash flow-nya ini juga positif teman-teman ya, dan juga bertumbuh. Jadi ini benar-benar bagus banget ya, perusahaan-perusahaan yang ini model-model perusahaan yang bagus banget ya, cash flow-nya bertumbuh, utangnya minim, labanya bertumbuh gitu ya. Dan juga untuk Temposcan ini sendiri ya, ownernya ya PT Boga Mulia Nagadi ya, bener nggak sih namanya? Ya betul ya, PT Boga Mulia Nagadi ini dari beberapa tahun terakhir ya, ownernya, pengendalinya ini rutin beli lagi sahamnya gitu loh. Jadi saham Temposcan ini rutin dibeli sama si Boga Mulia Nagadi, sama si pengendalinya. Nah ini artinya apa? Ini artinya saham Temposcan ini ya, pengendalinya itu punya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap prospeknya si Temposcan. Ya dong, buktinya aja sampai ngebeli. Buktinya aja sampai dia nambah kepemilikan gitu kan. Artinya bisa jadi itu indikasi kalau ownernya ya, pengendalinya si Boga Mulia Nagadi ini dia punya confident yang tinggi sama prospek bisnisnya. Ya dong, dia kan pasti kan maunya profit. Dia kan pastinya maunya dapat profit yang sebesar mungkin dari sahamnya. Dan kalau dia percaya sama prospek bisnisnya ke depannya, ya makanya dia berani beli. Dia confident untuk beli. Ya, artinya ya memang dia melihat ya, pengendali melihat bahwa Temposcan ini ke depannya prospeknya bagus. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara dividen teman-teman ya, untuk dividen sebenarnya Temposcan ini termasuk dividennya kecil ya, di 4,8%. Ini sebenarnya nggak kecil ya, sedang lah ya, sedang. Ya, itu dengan payout ratio 34%. Ya, jadi dia memang payout rasionya kecil ya, cuma 34%, dan itu menghasilkan dividen yield 4,81. Jadi memang Temposcan ini saham perusahaan yang wonderful company ya, cocok buat kalian yang nyari saham-saham perusahaan yang bagus, yang utangnya minim, cash flow-nya bagus ya, bertumbuh juga, ownernya juga percaya sama emitennya. Ya, ini cocok nih buat kalian yang suka dengan perusahaan yang kayak gitu. Cuman dividennya ini nggak terlalu gede ya, 4,8% ini ya silahkan kalian nilai sendiri gitu, gede apa enggak. Kalau menurut gue ini nggak gede. Tapi kalau misalnya kalian nggak gitu peduli sama dividen, ya kalian lebih peduli sama fundamental bisnis, which is itu sebenarnya juga bagus, ya nggak apa-apa. Kalian bisa pertimbangin untuk beli saham Temposcan. Ya, jadi itu dia Temposcan teman-teman ya. Overall dia ini bisnisnya bagus. Ya, dia bisnisnya bagus, dan juga dengan ownernya itu beli, pengendalinya itu beli, ini mengindikasikan bahwa Temposcan ini adalah perusahaan yang prospeknya bagus buat kedepannya. Nah, tapi ada tapinya, dengan ownernya itu beli, ya itu artinya kedepannya itu akan mengurangi free float-nya. Ya, free float saham yang beredar di publik, yang beredar di bursa. Nah, ini tentunya efeknya agak kurang bagus untuk likuiditas sahamnya.
Karena kalau free float-nya itu kecil, itu akan ngebuat likuiditas sahamnya itu jadinya makin kecil, dan itu akan ngebuat harga sahamnya makin lama semakin volatil. Naik turunnya itu akan liar banget, akan kenceng banget. Gitu ya. Kalau free float-nya dikurangin terus, ya free float-nya makin lama makin sedikit, ya efek dari free float itu makin sedikit adalah si sahamnya, saham yang di bursa ya itu harganya bisa naik turunnya lebih liar, lebih kenceng, lebih agresif naik turunnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli saham Temposcan, memang ini bagus, ownernya beli terus gitu ya, tapi kalian mesti siap-siap kalau misalnya free float-nya itu kecil, makin lama makin kecil, itu akan ngebuat harga sahamnya volatil banget. Oke, jadi sekarang kita bakalan ngitung ya, berapa sih harga wajar saham Temposcan dan berapa harga beli yang bagus untuk saham Temposcan. Nah, untuk kita bisa nentuin harga wajarnya dan untuk kita bisa dapat berapa sih harga beli yang bagus untuk saham Temposcan, ya kita bakalan pakai tools discounted cash flow template, di mana ini adalah tools untuk kita bisa ngitung harga wajar suatu saham ya dan juga harga beli suatu saham. Nah, ini adalah tools yang gue punya. Dan ini toolsnya gue jual. Buat kalian yang minat, langsung aja klik link yang ada di kanan atas ya. Ini adalah tools yang bisa ngebantuin kita untuk ngitung harga wajar. Nah, untuk kita pakai tools ini, kita akan pakai beberapa data. Kita akan masukin beberapa data ya. Ya, ada market cap, harga saham, free cash flow, terus juga utangnya berapa gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kita juga akan buat estimasi. Nah, kita langsung aja masukin datanya teman-teman ya. Pertama untuk market cap sama price ya, kita bisa ambil ini datanya dari Stockbit. Ya, untuk market cap ini untuk Temposcan itu ada di 11.000 miliar atau 11,7 triliun. Nah, di sini inputnya adalah dalam satuan miliar, jadi kita masukin aja 11.726. Ya, itu market cap-nya saham Temposcan. Nah, terus untuk price-nya, saham Temposcan ada di 2.600, kita masukin 2.600. Gitu ya. Nah, di sini akan kehitung sendiri untuk lembar sahamnya ya, jumlah saham beredar. Ya, yang mana jumlah saham beredar ini nantinya penting untuk nentuin berapa harga wajar dan juga harga beli untuk saham Temposcan. Next, kita bakalan masukin data untuk free cash flow. Nah, di sini kita bisa pakai earnings, bisa pakai laba bersih, bisa juga pakai free cash flow. Tapi kita akan pakai free cash flow untuk kali ini. Nah, cara ngambilnya itu adalah kita masuk ke finansial di Stockbit, masuk ke bagian cash flow, dan di sini teman-teman bisa dapat untuk cash flow, annual cash flow untuk tahun 2024 ya. Jadi kita ambil data cash flow dalam setahun untuk tahun 2024. Yang mana ini sebesar 1.322 miliar atau 1,322 triliun. Nah, di sini kita satuannya dalam miliar, jadi kita masukin 1.322 miliar. Gitu ya. Nah, untuk debt itu kita pakai data ini teman-teman ya. Kita masuk ke key stats, kita pakai data net debt ya. Net debt-nya adalah negatif 3.270 miliar atau negatif 3,2 triliun. Ya, net debt yang negatif itu artinya bagus ya, artinya perusahaannya itu cash-nya lebih banyak daripada utangnya. Gitu ya, kita masukin aja minus 3.270 ya, itu untuk debt-nya ya. Jadi debt-nya itu adalah minus. Dengan kata lain, cash-nya itu lebih banyak daripada debt-nya. Gitu ya. Nah, terus kita akan buat estimasi untuk jangka panjang untuk kedepannya ya, untuk masa depan. Nah, ini untuk growth-nya, pertumbuhannya itu kita asumsi ya, kita bikin asumsi. Dan untuk kali ini kita bakalan pakai asumsi yang konservatif aja, kita nggak mau pakai estimasi yang terlalu tinggi banget ya. Memang tadi kita bisa lihat kalau untuk Temposcan ini dia pendapatannya pertumbuhannya lambat, tapi labanya pertumbuhannya lebih kencang. Nah, tapi untuk kali ini kita bakalan pakai estimasi yang konservatif aja teman-teman ya. Untuk pertumbuhannya kita pakai estimasi yang pelan aja. Katakanlah kedepannya itu pertumbuhan dari Temposcan itu melambat ya. Jadi kita pakai estimasi pertumbuhan yang kecil dan gue bakalan pakai 4%. Gitu ya. Terus untuk final year price to free cash flow, ini adalah estimasi berapa sih valuasi price to free cash flow-nya Temposcan di tahun ke terakhir nanti ketika kita mau jual sahamnya. Gitu ya. Nah, terus di sini ya untuk kita bisa tentuin nilai dari estimasi dari price to free cash flow, kita pakai aja estimasi dari PE sama price to free cash flow-nya yang sekarang. Gitu ya, PE-nya ada di 8 kali, price to free cash flow-nya di sekitaran 12 kali. Jadi kita ya mungkin kita bisa bilang kalau estimasinya ya, ini estimasi teman-teman ya. Kalau untuk final year price to free cash flow-nya itu ada di 10 kali. Ya, di sekitaran 10 kali. Terus kita mau untuk
nentuin berapa sih desired annual return. Jadi kita mau return investasi itu per tahunnya berapa dari saham Temposcan. Nah, untuk saham Temposcan, ya kita mau return itu di sekitaran 16% per tahun dari saham Temposcan. Ya, 16% per tahun itu menurut gua return yang cukup bagus untuk kita investasi di saham Temposcan. Nah, 16% per tahun itu adalah return secara keseluruhan. Jadi, capital gain plus dividen gitu ya. Jadi, kita mau return sekitaran 16% per tahun dari saham Temposcan. Ya. Nah, udah kita masukin semua datanya. Ya, kita pencet aja enter. Nah, di sini kita dapat teman-teman ya harga wajar terbaru untuk saham Temposcan ya. Untuk harga wajar terbarunya ada di 3.300 teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa dapat harga wajarnya di 3.300 sampai 3.400-an. Gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa dapat teman-teman, selain harga wajar saham Temposcan, kita juga bisa dapat untuk berapa sih margin of safety-nya. Ya, berapa sih harga beli yang bagus kalau kita mau pakai margin of safety. Nah, di sini kita bisa dapat kalau untuk margin of safety 10%, 20% sama 30%, itu harga belinya adalah di harga 3.000 atau ke bawah. Ya, itu untuk margin of safety 10%. Kalau teman-teman mau margin of safety 20%, berarti belinya di harga 2.700 atau ke bawahnya. Dan kalau teman-teman mau margin of safety 30%, itu harga belinya ada di 2.300 atau di bawahnya. Gitu ya. Jadi ini margin of safety ya, kalau misalnya teman-teman mau beli saham Temposcan pakai margin of safety, bisa pertimbangin untuk beli di harga sekian ya, harga-harga segini nih atau di bawahnya. Gitu ya. Nah, di sini gue mau coba sekali lagi teman-teman ya. Katakanlah untuk annual return-nya gue mau lebih tinggi lagi. Ya, misalnya 16% menurut gue nggak cukup, gue mau 17%. Ya, 17% kita dapat harga wajarnya di 3.250 ya. Masih cukup murah teman-teman ya, di 2.600 ini masih cukup murah ya. Harga wajarnya di 3.250, dan kalau misalnya kita mau invest 10 tahun ya, harga 2.600 ini adalah pas di margin of safety 20%. Jadi di harga sekarang ini ada diskon 20%. Nah, kalian silahkan pertimbangin sendiri ya, pertimbangin masing-masing ya. Ini bagus atau enggak untuk untuk beli, untuk investasi jangka panjang. Menurut kalian ini bagus atau enggak? Kalau menurut gua ini cukup bagus. Gitu ya. Nah, tapi disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham Temposcan. Kalian silahkan lakukan analisa mandiri. Tapi overall, saham Temposcan ini menurut gua salah satu saham wonderful company, great company. Ya, perusahaannya bertumbuh, revenue-nya bertumbuh, net profit bertumbuh, cash flow positif dan bertumbuh juga, minim utang gitu ya. Dan produknya juga udah cukup terkenal. Jadi gue suka dengan saham Temposcan ini, dan menurut gue ini salah satu opsi untuk kita bisa buy untuk investasi jangka panjang.